Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ceramah singkat saya memilih kewajiban kerja dan fungsi harta. Jangan kita pernah berpikir bahwa ketika kita sehat, kita tidak bekerja dan berusaha, kita tidak mendapatkan dosa. Hukum mencari nafkah itu dalam Islam adalah fardu. Talabul halalu faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki yang halal adalah fardu wajib sesudah kamu melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Dalam fikih, tidak ada kata-kata dalam Al-Quran Sunnah yang paling tinggi hukumnya, perintahnya, kecuali perintah yang menggunakan kata fardu. Imam Hanafi bahkan membedakan antara wajib dan fardu. Fardu itu perintah tertinggi, di bawahnya wajib. Dan Imam Syafi'i menyamakan antara wajib dengan fardu. Salat 5 waktu itu wajib, fardu. Ya. Kalau kita tinggalkan, dosa besar. Meninggalkan yang fardu, hukumnya dosa besar. Maka jangan pernah berpikir meninggalkan salat enggak berdosa. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir nyata, ingkar nyata. Sengaja meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat apalagi. Tapi di sini pembahasannya sangat dalam, kafir apa yang dimaksud. Saya tidak akan mengurai lebih lanjut. Ma'asyiral muslimin. Nah, kalau meninggalkan kewajiban sholat dosanya besar, maka meninggalkan mencari nafkah juga dosanya besar. Kapabil mar'i isman, betapa besar dosa orang yang membiarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, anak istrinya tidak makan dan dia tidak mau bekerja. Maka dalam Islam, sahabat-sahabat itu tidak ada yang pemalas. Nabi sendiri selalu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal, pemalas. Wa a'udzubika minal faqri wal qillah wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup fakir, hidup serba kekurangan, hidup dihinakan orang. Masyaallah muslimin. Dalam konteks kehidupan kita bernegara, beragama, berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu yang membuat umat Islam ini lemah, terkebelakang dan mundur akibat tidak banyak orang yang menjadi konglomerat-konglomerat yang soleh. Indonesia itu kekurangan konglomerat-konglomerat yang soleh, pengusaha-pengusaha. Maka Nabi sebenarnya kalau kita mau jujur melihat hadis, selalu memotivasi sahabat itu menjadi at-tajir, konglomerat-konglomerat yang siddiq. Nabi memberi motivasi dengan mengatakan at-tajirus shadukul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang-pedagang, konglomerat-konglomerat yang jujur, yang soleh, dia akan bersama para nabi, para syuhada dan para siddiqin. Para siddiqin dan para syuhada. Maka ma'asyiral muslimin, umat Islam ini yang salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia itu adalah konglomerat. Kalau konglomeratnya banyak konglomerat hitam, tidak soleh, tidak beriman, bertakwa kepada Allah, maka mereka akan gunakan harta untuk merusak iman umat. Sederhana saja misalnya. Kenapa kalau saya tanya, kenapa misalnya di Glodok itu banyak sekali VCD porno? Kenapa dicetak begitu banyak? Jawabannya adalah karena yang menguasai Glodok, pusat elektronika itu ruko-rukonya rata-rata orang yang tidak taat pada Allah. Coba yang punya ruko-ruko Glodok ini adalah orang-orang yang taat. Misalnya Pak Haji Hamzah punya 5 ruko, Pak Haji sebelahnya 7, sebelahnya 4, sebelahnya 3. Ini yang di depan-depan ini yang punya ruko Glodok. Berani nggak Bapak nyetak CD porno buat cari nafkah? Tentu tidak. Karena mereka orang-orang taat, tidak ada yang mau mencari nafkah dengan merusak umat. Yang terpikir pikiran kita adalah, apa mungkin di dalam akal pikiran mereka,
Mau Indonesia rusak, mau Jakarta hancur lebur, mau moral anak bangsa Indonesia ini rusak, gua nggak mau tahu. Yang penting gua dapat kertas. Itulah mungkin yang ada di hati orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin. Maka Nabi SAW pernah mengatakan dengan tegas, Ni'mal aunu ala taqwallah al-ghina. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik alat yang bisa digunakan untuk menolong manusia takwa kepada Allah adalah harta kekayaan. Maka berdasar hadis ini, harta kekayaan digunakan untuk menolong iman manusia supaya takwa kepada Allah, untuk mengawal iman umat ini supaya jangan roboh. Itulah fungsi harta sesungguhnya. Maka ketika orang Islam banyak yang kaya raya, banyak yang menggunakan hartanya di jalan Allah, mengawal akidah umat agar tidak rusak imannya, maka itulah yang disebut dengan jihad dalam konteks keindonesiaan. Maka Nabi SAW tidak salah. Coba perhatikan, beberapa bulan yang lalu ada seorang pejabat, barang siapa yang sholat zuhur berjemaah di masjid ini, maka nanti akan diundi siapa yang paling rajin dan akan diberikan kijang inopah. Penuh nggak masjid, Pak? Penuh. Penuh nggak masjidnya? Hah? Penuh. Ya, boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Boleh. Untuk taraf tingkat orang awam boleh. Harta digunakan untuk memotivasi umat supaya taat kepada Allah. Tidak beda ketika kita mengatakan, nak, kalau kamu hafal juz amma, papa belikan motor baru. Mio, papa belikan motor. Kalau kamu hafal satu ayat, papa belikan baju satu baru. Kalau kamu hafal 2 surah, maka bapak belikan 2 surah. Boleh. Motivasi anak untuk menghafal Quran. Ya. Ini salah satu fungsi harta. Maka kalau kita mau mengkaji lebih mendalam, kenapa orang yang baru masuk Islam itu disebut dengan kata mu'allaf? Dipanggil dia mu'allaf. Apa sih arti mu'allaf? Mu'allaf itu berasal dari kata allafa. Artinya dijinakkan, mu'allaf baina qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hatinya. Kenapa mereka disebut dijinakkan hatinya mu'allaf? Karena mereka baru masuk Islam, imannya belum kokoh. Bagaimana mengawal iman mereka supaya tidak roboh? Kasih mereka zakat, berikan mereka harta. Ya. Dalam surah At-Talaq, Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu, Allah katakan, yarzuqullah min haitsu la yahtasib, selalu diberi Allah rezeki harta dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa orang takwa selalu diberikan harta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Salah satu hikmahnya adalah karena Allah ingin menjaga iman takwa mereka. Agar hati harapan mereka tidak putus kepada Allah, maka selalu Allah berikan mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Agar mereka tidak putus asa dengan Allah. Nah, maka harta kekayaan digunakan untuk mendongkrak, menopang keimanan umat. Kasus yang kolosal yang hari ini dialami Indonesia, seperti pelacuran terbesar di Asia Tenggara, Doli. Coba perhatikan, ini kan masalah besar bagi umat kita. Sudah nyata-nyata banyak anak yang rusak moralnya, mentalnya. Malah ketika mau puasa, dilibarkan pelacuran. Para pelacur nuntut, emang lu bisa ngasih makan gua? Katanya sama wali kota. Kami mau makan apa? Ma'asyiral muslimin. Ini roboh, hancur iman mereka gara-gara harta. Ma'asyiral muslimin, saya ingin katakan, ingin menjelaskan kepada kita, bahwa seandainya konglomerat Indonesia ini berkumpul, nih Bu Risma, dari saya 1M, saya 2M, saya 3M, terkumpullah uang 100M. Maka uang 100M ini dikasihkan sebagai modal buat pelacur. Supaya mereka membebaskan diri dari dunia gelap. Masing-masing diberikan. Ya. Maka Masya Allah, ini pahalanya jauh lebih besar dari pahala ibadah mahdo yang kita lakukan ribuan rakaat. Ya. Dari mana kita tahu lebih besar? Dari hadis-hadis Nabi. Contoh sederhana, riwayat Tabrani dengan Hasan. Apa kata Nabi? Wali an amsyiya fi hajata akhi ahabbu ilayya mimman an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Wahai orang beriman, aku menemani seorang mukmin mencari nafkah. Kutemani dia memenuhi kebutuhan hidupnya, kutemani dia mencari pekerjaan, mencari nafkah kebutuhan pokoknya. Itu lebih aku sukai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Lebih bagus kita menjaga iman manusia daripada kita menjaga iman orang yang sudah beriman. Ya, menjaga iman supaya jangan roboh daripada menjaga iman orang yang sudah memang beriman.
Begitu. Ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah. Maka fungsi harta dalam hisab adalah mengawal. Salah satu yang merusak mental masyarakat Indonesia, karena banyak konglomerat hitam yang menggunakan hartanya untuk mendukung perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat besar bagi agama, bangsa, dan negara. Coba Bapak Ibu perhatikan, jangan pernah berpikir orang-orang yang terbaik di Islam itu orang-orang yang miskin, tidak. Abu Bakar itu konglomerat, itu ketika hijrah berimpak 400 juta lebih. Umar bin Khattab dulu dalam subuh pernah saya jelaskan, beliau ini ternyata konglomerat, gajinya 200 miliar per bulan dari hasil kebun kurma. Yang tidak boleh dalam Islam adalah bermewah megah, berbangga-bangga dengan harta, alhaakumut takatsur. Tapi kaya raya dengan cara halal, kemudian menggunakannya di jalan Allah, mengawal umat itu yang dianjurkan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sekali berimpak 100.000 ekor onta. Coba kalikan 100.000 kali 20 juta, berapa totalnya? Berapa nolnya itu? 100.000 kali 20 juta. Satu ekor onta berapa? Mencapai 2 triliun. Nah, coba tanyakan ke diri kita. Adakah di Indonesia ini yang menguasai, yang berimpak, orang-orang konglomerat Indonesia yang muslim berimpak 2 triliun untuk membebaskan pelacuran di Indonesia? Adakah begitu? Belum ada, ma'asyiral muslimin. Bahkan ma'asyiral muslimin, yang paling unik lagi, banyak konglomerat yang menopang amalan sia-sia, mengkayakan orang yang beramal dengan yang tidak besar manfaatnya. Contoh sederhana, para artis, ya, begitu joget di YouTube, begitu langsung ketangkap kamera, langsung jadi miliarder. Ada seorang artis ketika dia menyendendangkan sebuah lagu, alamat palsu katanya. Tidak berapa lama dia akan menjadi milioner. Saya mau tanya, mana lebih mulia amalan seorang marbot? Marbot masjid 20 tahun dia makmurkan masjid kita, dia ajari anak-anak kita ngaji, dia ajari mereka akhlak moral. 20 tahun dia mengabdi di masjid. Ya, mana lebih mulia amalannya dengan seorang yang mendendangkan sebuah lagu alamat palsu? Muliaan mana amalannya? Muliaan marbot. Tapi dalam kehidupan kita, kenapa orang-orang yang marbot ini tidak pernah bisa mendapat kesempatan jadi milioner? Ya, tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak didukung oleh pengusaha-pengusaha konglomerat yang taat, yang muslim kepada Allah. Tetapi seorang pendendang lagu dia didukung oleh konglomerat yang menggunakan hartanya untuk sia-sia. Ya, dan kita kalah ramai. Dan ini yang membuat masyarakat muslim kita rusak mentalnya. Maka kata Yusuf Qaradawi, maka penyanyi-penyanyi itu lebih dimuliakan daripada ulama-ulama besar sekalipun. Ya. Kematian seorang Astir itu mengguncangkan Indonesia. Tapi kematian seorang ulama besar, ilmuwan, itu tidak bisa mengguncangkan Indonesia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya, kalau ditanya ibu-ibu, ibu mau mana? Anaknya jadi artis terkenal, jadi pada marbot. Maka ibu bilang, saya lebih suka jadi artis. Kenapa? Coba gaji artis itu cuma 10 juta sebulan. Gaji marbot sama dengan masa Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab, gaji pemakmur Masjid Nabawi 35 juta sebulan. Ibu mau mana? Anaknya jadi marbot atau jadi artis terkenal? Pasti ibu-ibu bilang, anak saya lebih suka jadi marbot daripada artis terkenal. Kenapa? Artis terkenal cuma 10 juta sebulan katanya. Kalau marbot 35 juta sebulan. Nah, apakah kita berdosa menggunakan harta itu supaya orang taat, merangsang orang taat kepada Allah? Tidak. Ya, tidak. Nah, itulah memang fungsi harta. Harta kekayaan itu digunakan untuk mengawal umat ini. Apakah ketika kita mendukung orang-orang yang taat beragama dengan harta kekayaan, berduyun-duyun orang mentaati agama Allah, dan itulah yang paling bagus. Daripada seorang konglomerat bilang, maaf, Fatimah, lu mau nggak jadi bintang film porno? Fatimah marah. Lu kalau ngomong bener-bener ya, lu pikir gua cewek murahan apa? Lihat-lihat dong, kalau ngomong sama orang, gua anak kiai pondok pesantren itu, Kiai Haji Abdullah. Marah si Fatimah. Konglomeratnya kemudian bilang, udah deh gini aja Fatimah, gue bayar 1 M, mau nggak jadi bintang film panas? Gue bayar 1 M. Kira-kira bu, roboh nggak iman si Fatimah dengar uang 1 M untuk jadi bintang film panas? Cuman film doang, buka-buka dikit aja. Roboh nggak imannya bapak ibu? Roboh nggak imannya?
roboh. Maka konglomerat yang hitam seperti ini sama dengan Abu Lahab. Yang pertama kali turun ayat Quran, salah satu ayat-ayat yang pertama turun, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abi Lahab bersama istrinya. Kenapa dia dicelaka, dikutuk Allah? Karena dia gunakan harta kekayaannya menghalangi dakwah agama, merobohkan iman umat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, umat ini harus bangkit. Kalau saya tanya jujur, di zaman Nabi dan sahabat, siapa yang menguasai ekonomi Madinah? Yahudi atau Nasrani atau umat Islam? Hah? Yang menguasai ekonomi di Madinah siapa? Yahudi? Nasrani? Tidak, umat Islam. Konglomerat kakapnya umat Islam. Ya. Tapi sekarang di Indonesia, kita 85% umat Islam di Indonesia. Siapa yang menguasai ekonomi Indonesia? Apakah umat Islam? Tidak. Katanya mau mengikuti Nabi dan sahabat. Tapi dalam ekonomi, Nabi dan sahabat tidak diikuti. Jelas? Jelas. Maka kita gagal dalam memperbaiki ekonomi. Kalau kita gagal dalam memperbaiki ekonomi, menggunakan hartanya jalan Allah, maka kita akan sulit untuk menegakkan agama. Maka wajar Nabi mengatakan, apa dikatakan Nabi? Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bidzar'i sallallahu alaikum zulla la tanzi'uhu hatta tarji'u ila dinakum. Jika kamu suka berbisnis saja, berjual beli saja, beternak saja, bertani saja, kamu bisnis saja, kamu tinggalkan jihad di jalan Allah, kamu tinggalkan menggunakan harta kekayaan untuk menopang kebaikan, menopang agama Allah, sallallahu alaikum zulla, Allah akan timpakan kepada negara kamu kehinaan. Maka Indonesia ini menjadi hina karena banyak konglomeratnya yang muslim yang tidak menggunakan hartanya, dan banyak konglomerat Singapura yang begitu kecil saja tidak segan, tidak takut sama Indonesia. Hina kita dipandang oleh negara-negara luar. Allah timpakan kita kehinaan. Kamu tidak akan bisa menghilangkan kehinaan dalam diri kamu, bangsa negara kamu, sampai kamu kembali memperjuangkan agamamu. Dan makom orang yang berjihad dengan harta kekayaannya, jelas-jelas kata Nabi, inna maqama ahadikum fi sabilillah abdulu min ibadatil mar'i min sholatil mar'i sittina sana. Makom orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu lebih utama dari makom orang yang sholat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Tapi umat Islam lebih milih sholat sunnahnya daripada berjuang menggunakan hartanya untuk kebaikan kemaslahatan umat. Inilah menyebabkan kegagalan kita mengembangkan, menciptakan sebuah peradaban Islam walau banyak kegagalan lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Untuk itu marilah sama-sama kita pahami dengan baik. Allah sendiri dalam Quran itu selalu memotivasi sahabat beribadah dengan apa? Dengan iming-iming sorga. Karena kalau mereka masuk sorga, mereka dapat ridho Allah. Diingin sorga itu Allah sebut jannah. Jannah itu artinya kebun. Orang Arab yang hidup di penuh padang pasir yang tandus tak mengenal kebun rindang, dan mereka rindu dengan suasana kebun yang rindang, yang ada air khamar yang tak membabukkan, enak, ada air susu, terbayang mereka air yang dingin di panas terik, nikmat sekali. Allah janjikan mereka jannah. Allah janjikan mereka surga agar mereka semangat beribadah. Maka harta kekayaan umat Islam harus digunakan untuk menopang kebaikan, harus digunakan untuk mengawal iman akidah umat agar tidak hancur berantakan. Maka orang-orang di luar Islam, perhatikan saja, banyak pendetanya kalah debat dengan ulama-ulama kita, tapi pendetanya tidak mau keluar dari agama Kristen, dari kependetaan. Kenapa? Karena kalau dia keluar dari agama Kristen, dari pendeta, dia akan menjadi orang yang fakir miskin karena dia disupport oleh mereka dengan support yang sangat kuat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa membuka pikiran kita untuk beragama lebih produktif, beragama lebih baik. Jangan gunakan harta untuk merobohkan iman umat, tapi gunakan harta kekayaan kita untuk mengawal iman umat agar iman umat kita menjadi kuat. Ya, walaupun kita harus merangsang seperti tadi, siapa yang rajin sholat zuhur berjemaah maka diberikan nanti diundi, diberikan Innova. Sampai-sampai ada yang mengatakan orang yang rajin sholat ketika baca walad dolin amin, yang malas
malas sekali sholat. Yang nggak pernah sholat ke masjid ikut juga sholat. Walad dolin, Innova katanya. Saking yang ada di kepalanya Innova terus lupa dia. Supaya dia dapat Innova katanya. Karena kalau udah walad dolin, kalau bilang Innova dikabulkan malaikat, diaminkan katanya. Itu canda saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.